Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita membahas tentang dinamika nanti ya. Sebelum kita membahas dinamika, kita nanti akan membahas hukum Newton dan hukum Newton yang berhubungan dengan dinamika. Oke. Sebelum kita mengarah ke dinamika, kita terlebih dahulu membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton ada berapa dulu waktu SMA kalau masih ingat? Iya, betul. Ada 3. Yaitu hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Oke, ada 3. Hukum Newton pertama apa? Oke, hukum Newton pertama adalah jika suatu benda itu diam, maka dia akan tetap diam. Atau jika suatu benda itu bergerak, maka dia akan terus bergerak dengan kecepatan yang konstan. Berarti bisa dikatakan tidak ada gaya di situ. Benda itu tetap bergerak ya dengan kecepatan konstan. Bisa dikatakan di situ bahwa hukum Newton 1 itu adalah sigma F-nya sama dengan 0. Tidak ada gaya yang mempengaruhi di sana. Kemudian hukum Newton kedua apa? Hukum Newton kedua adalah percepatan suatu benda itu bergerak itu sebanding dengan gaya yang mengenai benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Atau sigma atau A sama dengan sigma F per M ya, itu hukum kedua Newton. Nah sekarang hukum ketiga Newton bagaimana? Ya, hukum ketiga Newton adalah jika suatu benda dikenai suatu gaya, maka benda tersebut akan memberikan gaya balik yang besarnya adalah sama tetapi arahnya berlawanan, atau sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Oke. Itu adalah hukum Newton 1, kedua dan ketiga. Oke, sebelum menjawab tentang dinamika, kita kembali lagi ke kinematika kemarin. Kinematika ya, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa mempelajari penyebabnya. Jadi tanpa mempelajari gaya, berarti hanya ada gerak saja. Kalau dinamika itu ilmu yang mempelajari tentang gerak dan mempelajari penyebab. Berarti ada 2, gerak dan gaya di situ. Oke ya. Oke, baik, itu dinamika. Berarti ada gerak dan gaya. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira dari hukum ke-1 Newton, hukum kedua Newton, hukum ketiga Newton yang berhubungan dengan dinamika apa? Berarti harus ada dua-duanya kan? Harus ada gerak dan harus ada gaya. Kira-kira hukum keberapa? Hukum kedua saja. Betul. Kenapa hukum kedua? Karena kalau hukum pertama itu dia tidak ada gaya. Nah, berarti kan dia padahal di dinamika harus ada gaya. Ya, berarti hukum pertama tidak termasuk. Kemudian hukum kedua jelas ada gerak, ada gaya. Hukum kedua mana geraknya? Ditunjukkan dengan adanya percepatan. Jika suatu benda itu bergerak, maka dia punya kecepatan, pasti punya percepatan. Maka di sana ada gerak. Geraknya ditunjukkan oleh A. Ada gaya, ada F. Oke. Berarti hukum kedua masuk dinamika. Hukum ketiga. Hukum ketiga apakah masuk di sana? Tidak. Kenapa tidak? Karena di sana F aksi sama dengan min F reaksi. Karena ini sama ya, maka tidak ada, bisa dikatakan tidak ada gerak atau dia diam. Sebagai contoh, kalian mendorong sebuah tembok, temboknya tidak bergerak, maka tidak ada gerak di situ. Oke, berarti bisa kita simpulkan yang mempelajari tentang dinamika itu adalah hukum kedua Newton nanti, gitu ya. Baik. Terus kemudian di sini kita membahas tentang tadi hukum kedua Newton jika seandainya diaplikasikan pada suatu benda. Nah, sekarang sebetulnya saya ingin
melalui orek-orek saya sendiri sih sebenarnya, tapi nggak ada masalah, pakai ini juga boleh. Oke, baik. Yang pertama adalah sebuah benda dengan massa M yang ditarik dengan gaya F. Ya, yang ditarik dengan gaya F. Baik. Terus kemudian dari gambar yang satu ini katakan gambar satu, kemudian kita jabarkan gaya-gaya yang ada di situ, gaya apa saja. Oke, yang pertama ada gaya F. Kemudian yang kedua, jika suatu benda diletakkan, dia pasti punya gaya berat, yaitu adalah W. Ya, benda pasti punya gaya berat adalah W. Kemudian yang kedua, dia punya gaya N atau gaya netral. Ini netral, ini berat. Ya. Sehingga di sini adalah komponen gaya yang bekerja pada sebuah benda tersebut jika benda tersebut diletakkan pada sebuah bidang datar dan ditarik dengan gaya F yang sejajar. F-nya ini adalah F sejajar dengan lintasan. Ya. Jika jika benda ditarik dengan F dengan sejajar lintasan, maka ada 3 buah gaya yang bekerja di situ. Yang pertama adalah F, kemudian ada gaya berat, kemudian ada gaya netral. Oke, itu ya. Itu kalau jika seandainya bendanya pada bidang datar. Terus kemudian bagaimana kalau seandainya, maka percepatannya berapa? Percepatannya berarti A sama dengan F per M tadi, berarti dihukum ke 2 Newton tadi ya. Oke, hukum ke 2 Newton. Nah sekarang kalau seandainya ada sebuah benda ditarik dengan 2 gaya yang sejajar, ya ini sejajar, maka nanti otomatis A-nya sama dengan berapa? A-nya berarti sama dengan F1 plus F2 dibagi dengan masanya. Kenapa? Karena di sini adalah sejajar. Berarti nanti ini ditambah F1 ditambah F2. Kemudian bagaimana kalau seandainya ditariknya berlawanan arah? Kalau berlawanan arah sama dengan A-nya itu sama dengan F1 min F2 atau F2 min F1 dibagi dengan masanya. Ini kalau seperti ini berarti dia dikurangi. Seperti itu. Oke ya. Oke. Nah, sebetulnya ada penjelasan lain kalau seandainya bendanya ini ditarik dengan gaya sejajar, ya, sejajar dengan lintasan ya, maka nanti kalau seandainya suatu benda ini ditarik dengan gaya sejajar ini, kemungkinan besar benda itu tidak akan terangkat ke atas, ya, tidak akan terangkat ke atas, seperti itu. Oke, baik, ini kita masih mengabaikan gaya gesek ya, anggap aja tidak ada gaya gesek. Oke, jadi kalau misalkan sebuah benda yang ditarik dengan sejajar tadi itu ya, ada 2 buah. Yang pertama itu ada gaya yang ke arah sumbu X, berarti sigma Fx, dan yang kedua adalah sigma Fy, berarti sigma Fx itu berhubungan dengan ini ya, nanti dengan F, kemudian sigma Fy berhubungan dengan yang Fx itu yang ke sana, ini X, kalau yang ke atas adalah Y, gitu ya. Kalau yang Fx seandainya ini dikasih gaya gesek gitu ya, maka jika seandainya gaya geseknya ada, maka sigma Fx-nya sama dengan F min Fx, F min Fx seperti ini, sama dengan M kali A, berarti percepatannya sama dengan F min Fx per M. Oke, ini yang sumbu sigma Fx. Kalau sigma Fy-nya kan sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak bergerak.
sehingga sama dengan N itu sama dengan W-nya. Gaya netralnya sama dengan gaya beratnya. Itu jika seandainya bendanya ditarik dengan gaya F yang sejajar terhadap lintasan. Ya, sehingga kita dapatkan dua persamaan. Yang pertama adalah ini, A sama dengan F min Fx per M jika seandainya ada gaya geseknya ya tadi. Kemudian yang kedua itu adalah ini, gaya netralnya sama dengan gaya beratnya. Oke, ini kalau bendanya ditarik sejajar sumbu utama. Nah, sekarang bagaimana kalau bendanya itu ditarik membentuk sudut? Membentuk sudut alfa. Maka gayanya harus kita jabarkan. Nah, ini F-nya ya. Maka kita jabarkan yang ke arah Y dan ke arah X ya. FY-nya itu menjadi F ini dikalikan dengan sin alfa. Kalau efeknya sama dengan F kalikan cos alfa. Nah, ini sudah ada ya. Terus masih ada N sama B-nya masih ada. Berarti nanti ada sigma Fx dan sigma Fy. Ya. Kalau efeknya, nah itu berarti yang ke arah X. Kalau Fy-nya berarti yang ke arah Y. Nah, sekarang ada berapa kemungkinan kalau benda ini ya dengan massa M ini ditarik gaya F membentuk sudut alfa? Kira-kira ada berapa kemungkinan? Ya, ada 4. Yang pertama itu adalah dia diam, kemudian dia itu hanya bergerak maju saja, kemudian yang ketiga itu hanya terangkat saja, kemudian yang keempat itu bisa terangkat dan maju. Jadi ada 4 kemungkinan ya. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama dia diam, kemudian dia maju saja, yang ketiga terangkat saja, yang keempat itu terangkat dan bisa maju. Oke, baik, nanti kita kupas satu-satu. Baik. Kalau dia diam saja, berarti nanti sigma Fx-nya itu juga 0. Sigma Fx-nya 0, sigma Fy-nya juga sama dengan 0 karena dia diam, ya kan? Berarti kalau dia diam, maka sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Kalau dia diam berarti sigma Fx-nya ada apa? Ada F cos alfa dikurangi F gesek sama dengan 0. Maka F cos alfanya sama dengan F gesek. Ini yang pertama. Ya, dia diam. Berarti ada F cos sama dengan F gesek. Di logika saja gaya geseknya itu sama dengan F cosnya, maka bendanya diam, apalagi kalau gaya geseknya lebih besar. Kemudian sigma Fy-nya ya berarti kita dapatkan sama dengan persamaan yang di atas ya. Sigma Fy-nya berarti kita dapatkan N-nya sama dengan W. Jadi ada 2. Kalau bendanya diam kita dapatkan 2 ini. Ya. Berarti kita mendapatkan gaya geseknya sama dengan berapa? Nah, ini kita bisa mendapatkan nanti gaya gesek itu kan sama dengan mu kalikan N. Berarti mu-nya mu statis. Kita bisa mendapatkan mu statisnya sama dengan F gesek per N. N-nya sama dengan V. Itu tadi ya. Oke, ini untuk yang bendanya diam. Nah, sekarang bagaimana kalau bendanya itu bisa maju? Bagaimana kalau dia maju saja? Berarti sigma Fx-nya sama dengan M kali A, sigma Fy-nya sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0 berarti ini sama dengan W sama dengan N ya, kita dapatkan itu. Nah, kalau sigma Fx-nya M kali A berarti ada apa di situ? Oh, berarti
ada F cos ya kan, ada F cos alfa dikurangi F gesek sama dengan M kali A. Berarti kita bisa mendapatkan A nya sama dengan F cos min Fg per M. Nah di sini ada nggak? Ini. Oh ini kalau ini kan tidak ada gaya gesek ya. Ini tidak ada gaya gesek. Ini tidak ada gaya geseknya. Tidak ada gaya gesek yang ini ya, tidak ada gaya gesek. Kalau ada gaya geseknya berarti yang ini. Ini sekalian saya terapkan gaya geseknya. Gitu ya. Oke. Itu kalau dia ini kita dapatkan percepatannya sama dengan F cos alfa dikurangi F gesek dibagi dengan M. Nah, kita bisa mendapatkan nilai F geseknya dengan itu. Oke, itu ya. Sehingga kita F geseknya misalkan ketemu, berarti kita bisa mendapatkan nilai mu S-nya gitu. Atau mu S-nya berapa? Kita dapatkan dari sini. Seperti itu. Itu kalau bendanya adalah maju saja. Oke, kita dapatkan ini ya. Ini maju saja. Oke, baik. Sekarang bagaimana kalau seandainya bendanya itu adalah terangkat saja? Berarti kalau terangkat saja itu nanti sigma f x nya 0, sigma fy nya m kali a ya. Sigma fy nya ada apa di situ? Oh, sigma fy nya, sigma f sama dengan 0, berarti kan f cos sama dengan f geseknya ya. Ini sama dengan f cos sama dengan f geseknya ya, tapi dia bisa terangkat. Kalau terangkat berarti nanti ada f sin ya kan, terangkat ada f sin, kemudian min v ya kan, sama dengan m kali a. Kenapa n nya hilang? Karena jika suatu benda itu mulai terangkat ini ya, maka gaya netralnya sama dengan 0. Maka bisa dipastikan nanti gaya netralnya sama dengan 0. Tapi kalau dia tidak terangkat, maka gaya netralnya sama dengan ini. Ini kalau dia tidak terangkat ya. Kalau terangkat maka f sin min b sama dengan m kali a. Nah, ini maksudnya. Nah, kita dapatkan ini. Ini adalah yang terangkat saja. Nah, ini adalah yang terangkat saja. Sehingga kita dapatkan A-nya AY. Ya, berarti ini A-nya AY. Kemudian yang ini A-nya AX. Oke. Maka kita bisa ini yang ketiga ya. Ini kasus yang ketiga. Ini kasus yang kedua. Ini tadi kasus pertama. Nah, sekarang kasus yang keempat. Tadi ada benda terangkat dan bisa maju. Berarti A-nya berapa? A-nya berarti adalah resultan AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Sudah. Nanti akan saya jelaskan di gambar tersendiri ya. Untuk nanti saya kirimi gambar tersendiri untuk yang penjelasan yang benda ditarik membentuk ini ya, membentuk sudut. Bidang datar, yang pada bidang datar yang membentuk sudut. Nanti akan saya kasih gambar tersendiri. Oke. Ini ada contoh soalnya. Kemudian sekarang pada bidang miring. Nah, bidang miring ditarik F-nya itu sejajar terhadap bidang miring. F-nya sejajar bidang. Oke.
seperti ini. Kalau kita jabarkan gaya-gayanya berarti ada gaya netral, ya kan? Ini gaya netral. Kemudian ke bawah itu gaya berat, F-nya ini untuk sudut alfa ya. Sehingga ini kita bisa W ini ya, W-nya kita bisa begini kan, ya kan? Berarti di sini ada W cos, kemudian yang ke sana adalah W sin. W sinnya ke sana. Ini W cosnya ke sana. Ini kan W-nya tadi ke sini ya, ini W. Berarti W cosnya ke sana. Ke bawah W sinnya ini. Ya, W sin. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok yang di sini W sin, W cos, yang di sini W sin? Nah, coba ini alfa, sudutnya di sini, berarti ini bisa saya gantikan sudutnya di sini ya. Nah, oke, berarti ini ada W, ini ada sudut. Oke, berarti kalau di sini berarti kan menjadi W cosnya, ya kan? Yang di sini saya gantikan di sini berarti menjadi W sin-nya, seperti itu. Sehingga ini menjadi seperti ini. Ada W sin, ada W cos, ada F, ada N. Nah, kalau demikian kan pasti bendanya itu akan turun. Akan turun. Kecuali kalau ini ada gaya gesek. Kalau gesekannya semakin besar ya dia nggak akan turun ya. Nah, ini contoh untuk yang gaya tidak tanpa gaya gesek ya. Nah, kalau dengan gaya gesek berarti menjadi seperti ini. Berarti ada F ditambah W sin, ya kan, alfa dikurang F gesek sama dengan M kalikan A. Nah, seperti itu. Atau A-nya sama dengan berarti ada F ditambah W sin di min Fg per M. Itu kalau seandainya ada gaya geseknya. Kalau tidak ada ya berarti yang ini. Oke, itu untuk benda yang ditarik menurun ya, tarik menurun. Bagaimana kalau tariknya ke atas? Tapi kalau bendanya ditarik ke sana gimana? Sebentar, saya ganti warna dulu. Ganti warna biru ya. Bagaimana kalau ditariknya ke sana? Ini F-nya. Berarti ya sama. Di sini ada W, berarti W-nya itu nanti mengarah ke sana dan ke sana. Nah, kalau naik ke atas berarti nanti ini ada W sin, ini W cos. Kalau yang ke bawah berarti hitam ya, ada W cos. Berarti nanti kalau ini nanti N-nya gaya netralnya itu N-nya itu sama dengan W cos alfa, ya kan? Nah, sekarang kalau yang ini berarti sama, N-nya juga sama dengan W cos alfa. Ya, sekarang yang ini berarti akan menjadi satu saja, akan menjadi apa? Akan menjadi F karena naik ke atas dikurangi, ya kan, ada W sin, ya kan, alfa. Kalau seandainya gaya gesek berarti gaya geseknya ke bawah sana, berarti min gaya gesek sama dengan M kali A. Ya sudah, tinggal A nya berapa tinggal kalian kan sendiri. Berarti A sama dengan F min W sin min Fg per M. Itu kalau seandainya bendanya ditarik ke atas. Ya, contohnya sebuah gerobak bakso ditarik ke atas. Kemudian yang ini sebuah bakso menurun ya. Menurun. Ditarik atau didorong sama saja. Ya. Oke, itu untuk yang bendanya ditarik sejajar
tapi pada bidang miring ya. Sekarang bagaimana kalau bendanya itu ditarik membentuk sudut? Nah, berarti kalau kita jabarkan di sini ada FY, di sini ada FX. Nah, ada F cos, ada F sin. Nah, ini juga sama, ada W cos ke sana tadi, di sini ada W sin ya kan? Oke. Kalau semacam ini berarti nanti bisa juga kalau di sini misalkan ada FG ya, ada kayak gesek, ini lurus ya harusnya ya, harusnya lurus. Kalau ada kayak gesek berarti nanti kan sigma Fx nya jika dia turun maka M kali A ya. Maka akan sama dengan apa? Ada F cos theta ditambah W sin alfa dikurangi gaya gesek sama dengan M kali A. A nya bisa kalian cari apa ya, itu kalau ada gaya geseknya. Kalau nggak ada geseknya berarti yang ada di buku ini sama ini kalau tidak ada gaya gesek, tidak ada gaya gesek. Kalau ini ada gaya geseknya ya. Oke, kemudian kita di sini bisa ada sigma FY. Kalau dia tidak terangkat ya sigma FY nya sama dengan 0. Sigma FY nya berapa? Oh, ada apa aja di situ? Ada N, kemudian ada F sin theta dikurangi W cos alfa sama dengan 0. Maka gaya netralnya bisa kalian cari, ketemu kan? Nah, sudah. W nya apa? Oh, tadi W nya belum ya. W itu sama dengan M kalikan G. Gitu. Nah, ini sama sebenarnya, tinggal kalian pelajari sendiri. Sebenarnya sama yang sudah saya jabarkan di sana ya. Oke, jadi itu. Jadi yang bisa disimpulkan dari suatu benda ditarik sejajar, gayanya sejajar lintasan, maka di sana kemungkinan besar kalau ada gaya geseknya kan berarti kemungkinan besar dia diam dan bergerak maju saja. Oke, terus kemudian yang kedua, jika seandainya bendanya ditarik membentuk sudut, maka dia bisa diam, bisa maju saja, bisa terangkat saja, dan bisa terangkat dan maju. Nah, tadi persamaan-persamaannya nanti saya beri file tersendiri, saya kirimkan di grup kalau kalian membutuhkannya. Oke, terus kemudian yang ketiga, ini ada sebuah benda pada bidang miring ditarik menurun, ini ditarik menurun dan ditarik ke atas ya. Dan ada gaya geseknya. Kalau di buku persamaannya tidak ada gaya gesek, kalau ada gaya geseknya sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir itu adalah jika ditarik membentuk sudut tadi, berarti harus kita jabarkan F cos dan F sin nya. Oke, itu penjelasan sedikit tentang suatu benda yang ditarik pada bidang datar maupun bidang miring. Nanti kita diskusikan kalau ada pertanyaan nanti minggu depannya lagi ya. Oke, baik. Kemudian kita mempelajari tegangan tali. Nah, tegangan tali ini berarti seperti halnya di tergandeng atau kereta api ya. Nah, kebetulan ini kalau di gambarnya bukunya Mikra ini ada sebuah mobil, ada kereta api, ada truk ditarik dengan gaya F. Ini sebetulnya kan ini gambarnya terlalu mengada-ada ya. Harusnya cukup gini aja deh menurut saya itu. Ada M1. Nah, menurut saya seperti ini aja sih. Ada M1, M2, M3. Ada seperti ini aja deh menurut saya. Ini pada bidang datar tentunya ya. Oke.
Berarti nanti yang dicari itu berapa tegangan talinya di sini. Nah, tegangan talinya di sini itu berapa. Nah, kalau kita mencari berapa percepatan benda keseluruhan ini bergerak, berarti F dibagi dengan M1, M2 dan M3 dijumlahkan ini. Nah, sekarang untuk mencari tegangan tali. Untuk mencari tegangan tali paling mudah yaitu kalian nanti menggunakan gambar yang ini, yang warna biru, dan yang kedua yang warna hijau. Kenapa? Karena ini akan mudah. Kenapa mudah? Karena di sini pasti sudah diketahui. Ya. Nah, di sini kita mencari tegangan tali. Ini kalau ini mencari F berarti mencari tegangan tali di sini. Itu untuk yang warna hijau untuk mencari tegangan tali di sini. Kemudian yang warna biru untuk mencari tegangan tali yang di sini. Nah, nanti silakan mau yang mana, itu akan mudah yang biru dan yang hijau. Kalau kalian mencari yang nomor 2 yang di tengah, itu akan kesulitan. Kenapa? Karena di sini belum diketahui, yang di sini juga belum diketahui. Yang saya kasih warna hitam deh ya, hitam ini dan ini belum diketahui, sehingga akan susah kalau kita mencari yang di tengah. Kalau kita mencari yang di depan, berarti kita ini mencari tegangan tali yang saya lingkari ini. Ini kalau hijau berarti kita mencari tegangan tali yang hijau di sini. Kemudian kalau yang biru, mencari yang biru ini berarti kita mencari tegangan tali yang di sini, yang warna biru. Oke. Nah, sekarang kita yang warna biru. Ya kan, kita mencari tegangan warna biru. Tegangan warna biru berarti nanti ada T1 ya kan, ada N1, ada W1, kemudian ada M1 massa 1 dan ada percepatannya berapa. Nah, T1 itu sama dengan M1 kali A. Nah, ini T1 sama dengan M1 kali A. Ya sudah, hanya itu saja. T1 tegangan tali di 1 itu sama dengan massa 1 dikalikan dengan percepatan benda itu bergerak. Gitu, kalau percepatannya diketahui kan berarti kita dapatkan dari persamaan yang ini dulu ya, persamaan yang 4.30 ketemu A, sehingga kita bisa mencari T1 nya. Atau dengan yang warna hijau ya, warna hijau ini berarti di sini ada T2, ini ada F ya, kemudian ada A, ada M1, M3, di situ ada M3. Besarnya berapa? Berarti di sini ada F dikurangi, karena dia bersamaan berarti ada dikurangi T2 sama dengan M3 kalikan A. A-nya sudah didapatkan dari persamaan tadi. A sama dengan F dibagi dengan M1 plus M2 plus M3 tadi. Ya, kita dapatkan dari sini. Ya, M3 maka ketemu A. Nah, terus kemudian kita bisa mencari T2 nya sama dengan berapa? Oh, T2 itu sama dengan F dikurang M3 dikalikan dengan A. Bisa kita dapatkan bahwa T2 itu kan sama dengan F dikurangi M3 dikalikan dengan A. Kita duduk sama di sini. Nah, maka akan lebih mudah untuk mencari tegangan tali. Nah, tegangan tali di 1 sama dengan tegangan tali di 2. Kalau seandainya M-nya sama. Kalau tidak sama berarti M-nya tidak sama. Gitu ya. Jadi bisa dipastikan seperti itu. Oke, itu untuk tegangan tali. Berarti ini kita mengabaikan ada gaya geseknya, kita abaikan semua. Oke. Kemudian yang pesawat Atwood, ini nanti kalian praktikum tentang pesawat Atwood. Ada praktikumnya. Jadi bentuknya seperti ini. Ada katrol, ada massa 1 dan massa 2. Nanti M1 bisa lebih besar dari M2
M2 atau M1 lebih kecil daripada M2. Nanti bisa seperti itu. Namanya pesawat Atwood. Oke, baik. Nah, nanti kalian di sini bisa mencari, ini ada ke bawah itu kan berarti ada W-nya W1. Berarti nanti ke atasnya ada N1. Di sini ada N2, berarti ke bawahnya ada W2. Di sini ada tegangan tali. Nah, seperti itu. Ini T. Katakan di sini T1, di sini T2. Jadi tegangan T tali 1, tali 2 itu bisa sama atau bisa. Kalau semacam ini berarti sama ya. Nah, ini. Kalau yang ke bawah M2-nya lebih besar, nah ini berarti nanti A-nya ini ke bawah, ini A2. A-nya ya. Jadi A-nya sama, nanti percepatannya sama. Jadi kalau di sini ke atas berarti A-nya ke atas. Nah, seperti gambar ini. Nah, sekarang untuk yang di sebelah kiri, yang ini ya, yang di sebelah kiri, di situ ada W1, ada T, ya kan? Ada W1, ada T, T2 ya maksudnya. Ada ini W1 berarti sebelah kanan ya. Ada W1, ada T1. Berarti W1 dikurangi T1, T1-nya kan ke atas ya. Ada T1 ke atas, berarti ini juga ke atas. Ya. Ada W1 dikurangi T1 sama dengan M1 kalikan A. Nah, ini ada persamaan 4, 2, 3. Kemudian yang kedua ada T, T-nya kan di atas ya. T min W2 sama dengan M2 kalikan A. Nah. Oke, terus dari persamaan ini karena T-nya sama, ini kita dapatkan T sama dengan W min M1 kalikan A. Yang dua ini T sama dengan W2 tambah M2 kalikan A. Nah, ini T-nya kita samakan sehingga kita dapatkan W1 ya kan min M1 kali A sama dengan W2 plus M2 kalikan A. Nah, W-nya kita kumpulkan. Ini lari ke sana. Ini lari ke sana. Berarti menjadi W1 min W2 sama dengan M2 kalikan A ditambah M1 kalikan A. Nah, jadi karena A-nya sama bisa kita kumpulkan ini ya. Sehingga kita bisa mendapatkan W itu apa? W1 itu adalah M1 kalikan G. Terus kemudian yang di sana, oke, dari sini aja deh biar lebih mudah ya, nanti langsung kita gantikan aja. W1 itu sama dengan M1 kalikan G. W2 itu sama dengan M2 kalikan G. Ya kan? Berarti di sini kita dapatkan M1 min M2 kalikan G. Ini yang ini sama dengan M1 plus M2 kalikan A. Ya, itu ya. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan A, G, percepatan gravitasi. Jadi sebetulnya pesawat Atwood ini praktikum untuk membuktikan percepatan gravitasi. G-nya sama dengan M1 plus M2 M1 min M2 kalikan A. A-nya itu pergerakan dari katrol ini ya. Gitu. Nah, ini kita bisa mendapatkan A atau G-nya ya, semacam ini. Oke, itu untuk pesawat Atwood. Nanti ada contoh soalnya di bukunya Mikra ya. Nanti kita bahas setelah kalian mempelajari materi ini. Oke, kemudian materi selanjutnya yaitu tentang gaya gesek. Nah, gaya gesek itu berarti ini ya, tadi ada F benda ditarik ke maju ke depan, ini gaya geseknya perlawanan. Ya. Kalau dia diam maka F-nya sama dengan F gesek, maka disebut dengan mu
statis. Kemudian kalau yang dia bisa bergerak maka disebut dengan dinamis ya. Oke, itu jadi mudah saja ini. Itu contoh soalnya. Nah, ini ada hukum gravitasi. Nah, tadi hubungan hukum gravitasi tadi ya, ini. Nah, ini ada massa bumi dan massa planet tadi. Nah, itu ini dulu SMA juga pernah ya. Oke. Baik. Oke, baik, ini ada sebuah bumi dan bulan, katakan ini berapa hukum gravitasinya, bagaimana. Nah, ini persamaannya tadi ya sudah kita bahas tadi di depan sedikit gitu ya. Ada contoh soalnya. Nah, ini kuat medan gravitasi di titik manapun berada itu akan sama dengan 9,8 gitu. Sebenarnya ini tidak usah kita ini berapapun tingginya. Kalau misalkan kita banding jarak antara bumi dengan tinggi sebuah, katakan gunung saja, Gunung Everest, tingginya itu kan 9 km. Kalau ini 9 km dibandingkan dengan jari-jari bumi itu kan sangat kecil dengan air bumi, maka dia tidak akan mempengaruhi di sini, sehingga nanti percepatan gaya gravitasinya, kuat medan gravitasinya dimanapun titik berada ini akan sama dengan ini tidak mempengaruhi ya, ini tidak akan terpengaruhi di sini. Itu tidak akan terpengaruhi ini ya, sehingga nanti akan sama dengan ini sendiri gitu, seperti itu. Oke, baik, itu saja yang bisa kita pelajari. Nanti kita diskusikan lagi. Silahkan kalian baca-baca di bukunya Mikra dan kalian dengarkan pemaparan materi dari saya di laman yang YouTube yang sudah saya share. Nanti untuk materi kemarin gerak dan dinamika ini nanti ada contoh-contoh soal setelah kalian mempelajari ini, terus kemudian saya beri contoh soal dan penjelasannya. Dan contoh-contoh soal itu juga bisa kalian buka di bukunya Mikra Judin. Baik, saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.